minggunya. Terus gimana sekolah memfasilitasi guru dalam menerapkan pembelajaran, di mana kan di sini kan beragam siswanya ya, gimana memfasilitasi supaya bisa kena gitu dalam pembelajarannya? Kalau ini kan maksudnya ini sarana prasarananya. Di kelas kan ya papan tulis kayak gitu-gitunya. Ya, itu kan udah semua tersedia kalau itu ya. Kemudian kalau dari pemerintah nih kita udah dapat bantuan Chromebook 15 Chromebook. Itu mungkin bisa dipakai saat pembelajaran coding sih, informatika. Kemudian kita udah dapat apa nih? Papan digital udah dapat 2. Itu bisa dipakai dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga punya LCD. Nah, kurang tahu nih LCD-nya ada berapanya saya nggak hafal. Tapi kalau mau pakai ada, bisa dipakai. Gimana memanfaatkan tadi yang teknologi itu Bu, misalkan LCD atau komputer? Nah, kalau itu ada pelatihan atau gimana? Nah, kalau itu ada pelatihannya. Kan waktu kita dapet apa tuh? Papan digital itu temen dia yang mengikuti pelatihan. Nah, kemudian ya disosialisasikan atau di pengimbasannya sama kita semua. Kemudian kalau itu kan itu dah yang pelatihan. Kalau LCD kan bisa-bisa aja kalau. Terus gimana monitoring pelaksanaan pembelajaran dilakukan untuk memastikan sesuai dan gimana sih pastiin dia itu udah sesuai nggak sama kurikulum, memonitoring gitu, ngecek apakah sih dia ngecek setiap kelas atau setiap guru, gimana sih dia mengevaluasinya gimana gitu, kalau itu sesuai atau belum setiap guru atau setiap kelas. Nah, itu kan ada yang namanya observasi atau kalau saya lupa ya, observasi atau pokoknya observasi dah. Nah, itu biasanya satu semester 1 kali mengadakan minggu depan ini akan dilaksanakannya. Jadi nanti saya buat jadwalnya. Jadi gini ya, bentar. Jadwal observasi atau saya suka lupa ya, padahal saya yang buat itu. Banyak kerjaannya soalnya ini guru. Enggak juga padahal. Iya. Saya ini sudah pikun memang. Sudah mau pensiun ini sebentar lagi, makanya mau diganti dengan senang hati. Mana dia ini? Nah ini ya supervisi. Ya Allah. Minggu depan udah mulai observasi atau supervisi. Jadi ini satu semester 1 kali. Jadi siapa yang diobservasi? Semua guru. Yaitu supervisi semua guru. Siapa yang melakukan supervisi? Pertama kepala sekolah. Kemudian dibantu oleh tim supervisi. Ya ada kurikulum, ada wakil kepala sekolah. Kemudian ada urusan-urusan. Oke, kepala sekolah di sini ada 2 ya. Ada Bu Sri yang barusan, kemudian ada Pak Ustadz Marni. Jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah ada 2, kemudian ada urusannya, urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, kemudian sarana prasarana. Kalau sarana prasarana ini Bu Sri ini Sapras dan wakil kepala sekolah. Terus apakah guru secara konsisten menggunakan perangkat ajar sesuai kurikulum yang telah direncanakan? Misalkan perangkat ajar tuh misalkan kayak gimana, kayak buku atau Nah, apa? itu perangkat ajar. Jadi sumber belajar mungkin ya. Sumber belajar kan bisa dari buku. Kalau buku kita anak-anak sudah dibagikan buku paketnya. Buku paket anak-anak dipinjamkan selama 1 semester. Boleh dibawa pulang kalau itu buku paket. Mungkin guru-guru mau ngambil dari sumber buku yang lain kan bisa. Kemudian juga dari internet boleh. Jadi anak-anak itu kadang anak-anak tidak boleh bawa HP kecuali
kecuali gurunya memang mau menggunakan saat belajar. Nah, jadi pagi-pagi misalkan kalau dia belum dipakai HP-nya harus dikumpulkan ke ruang guru, ke gurunya kumpulkan dulu. Jadi pada saat belajar dipakai, setelah dipakai kumpulkan lagi, baru pulang sekolah boleh diambil. Jadi kemarin ini gak lama ini, karena selama ini kan kalau mau bawa HP misalkan nih pulang sekolah saya harus telepon orang tua nih minta jemput, berarti kan dia harus bawa HP. Jadi akhirnya pagi-pagi harus sudah dikumpulkan HP-nya. Jadi pulang sekolah baru boleh dibawa. Nah kemarin itu banyak anak-anak yang, bukan banyak ya, mungkin ada aja anak-anak yang bawa HP tanpa izin kan, tanpa ini. Akhirnya kemarin kita buat sepakatan lagi, anak-anak yang bawa HP tanpa diminta sama gurunya untuk KBM itu akan diambil dan ditahan sampai nanti semester ini berakhir. Selama 1 semester ditahan HP itu. Jadi perjanjiannya seperti itu. Mulai sudah disosialisasikan sama anak-anak biar ada efek jerahnya, karena ada aja 1-2 orang itu anak yang bawa HP tanpa bilang. Nah akhirnya seperti itu. Kemarin 1 orang kayaknya yang kemarin ngambil itu. Jadi kalau HP itu dah untuk HP. Kemudian untuk apalagi tadi tuh? Oh buku. Kalau buku ya semua udah ada untuk paketnya. Iya. Tapi untuk sumber yang lain ya gurunya sendiri nanti yang mau menentukan. Boleh buku sumber yang lain. Kalau gimana capaian hasil belajar peserta didik atau siswanya itu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini Bu, pencapaian keberhasilan kurikulumnya gimana dalam 2 tahun terakhir ini? Apakah meningkat atau apa aja peningkatannya, atau menurun, apa aja penurunannya? Capaian yang mana maksudnya ya? Kalau hasil belajar siswa nilai maksudnya? Atau gimana? Iya, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Jadi penerapan kurikulum yang sekarang ini gitu. 2 tahun terakhir deh. 2 tahun terakhir ya. Kalau pencapaian kayaknya kan kalau dulu itu kalau ada ujian nasional terlihat kita ya hasilnya bagaimana. Kalau sekarang kayaknya enggak terlalu terlihat gimana hasilnya. Kadang nggak ada ujian nasional, kita nggak tahu kan, jadi seperti bagaimananya kita nggak tahu. Kemudian kalau untuk nilai itu kan jadi kita hanya menerima nilai rapot dari guru-guru itu, nilai rapot. Jadi kalau nilai harian kan kita nggak tahu juga untuk setiap bidang studi. Jadi guru masing-masing yang memegang kan untuk nilai ulangan harian apa tugas dan sebagainya, itu guru-guru masing-masing yang tapi yang kita terima itu nilai rapor dari wali kelas. Nah untuk nilai secara keseluruhan kayaknya belum terlihat, nggak bisa seperti apanya. Iya, belum ada peningkatan atau penurunan. Nah gitu belum ya. tahu ya, kecuali ujian nasional baru kita kelihatan dari tahun ke tahunnya kelihatan. Oh sekarang udah ada. Berarti sejak 2 tahun terakhir ini udah nggak ada ujian nasional apa ya? Udah lama nggak ada. Udah ada ujian nasional sudah lama. Dari tahun, lupa saya dari tahun berapa ya? Iya. Jadi ya kita nerima nilai. Kalau yang namanya nilai rapot kan bukan hanya dari satu ujian ya. Dari ulangan hariannya, dari tugas-tugasnya, dari ulangan tengah semesternya. Nah, kegiatan harian itu kan udah bilang ya nilai rapot. Kalau misalkan yang non akademik ada nggak, misalkan dari kurikulum yang diterapin ini kan tadi kurikuler tuh gimana sih maksudnya? Oh kurikuler itu sebenarnya jadi setiap mata pelajaran itu misalkan agama nih 3 jam, jadi 1 jam ini kurikuler. Jadi boleh dibilang kan 10 mata pelajaran sekarang ini ya, dari 10 mata pelajaran ini jadi 10 JP lah kurikulernya. Tapi kan sulit kalau misalkan kita, bukan sulit sih sebenarnya, bisa-bisa aja, tapi karena kesepakatan jadi kita sistemnya blok. Nah kalau tidak blok itu, kalau dulu ya biasanya sebelumnya pernah kita tidak blok, itu biasanya hari Sabtu
khusus kokurikuler misalkan gitu. Nah sekarang kita sistem blok, jadi seminggu itu kita kokurikuler gitu. Nah jadi apa sih kokurikuler itu Iya, ngapain aja. tergantung temanya ya. Kalau misalkan kayak kemarin pernah ada temanya itu tentang bullying. Jadi khusus seminggu itu belajar tentang bullying. Bagaimana apa itu bullying, gimana sampai membuat poster, membuat apa hasil karya kayak gitu-gitu. Terus misalkan jadi suara demokrasi nih. Pemilihan ketua OSIS dan pengurus-pengurus OSIS. Nah, itu juga khusus seminggu itu belajar tentang suara demokrasi. Misalnya kayak gitu. Nah, ada nggak peningkatan dari penerapan yang ini nih Bu, atau penurunan gimana? Mereka lebih sadar kah atau lebih paham atau gimana gitu? Mungkin sebenarnya ya kalau bullying ini apa ya, anak-anak itu kalau anak-anak sini yang gue lihat ya, enggak dia sampai terlalu gimana gitu sama temannya itu, sampai anak temannya gimana tuh enggak. Yang susah dihilangkan itu satu, bullying ini dia suka panggil nama orang tuanya, itu dah yang sangat susah dihilangkan. Jadi manggil temannya tuh nama orang tuanya, nanti kan dia marah karena sampai misalkan pernah misalkan gini, kumpulkan fotokopi jasanya, dia sembunyi-sembunyi gitu biar nggak kelihatan nama orang tuanya. Nah itu yang agak sulit padahal sama ibu suka gini, kalau misalkan ketahuan di kelas misalkan suka ibu skot jam 10, nanti ketemuan lagi, catat ya nih anak-anak nih, teman kamu ini ya yang sudah nih Bu kasih sanksi. Nanti kalau masih dia lakukan lagi tambahin ya 20 gitu. Tapi ya masih aja ada dari tahun kapan itu. Coba dulu begitu enggak? Iya. Sama kan? Itu udah yang sangat sulit. Tapi untuk bullying yang sampai gimana tuh? Sampai fisik gitu. Enggak ya. Terus gimana mekanisme atau cara yang digunakan sekolah untuk mengukur keberhasilan pembelajaran? Apa yang dipakai? Misalkan kalau dia udah bisa baca, nah udah berhasil nih kurikulumnya. Nah ini gimana? Kalau dia udah bisa apa dikatakan berhasil gitu? Kayaknya itu per bidang studi ya mungkin ya, per guru mungkin ya untuk bisa menilainya. Nah jadi kalau misalkan kadang gini ya, kayak kalau ibu kita kan kadang tahu kita tandai anak-anak yang kalau yang kita hafalkan biasanya anak yang sangat pintar, anak yang sangat kurang, anak yang sangat bandel, anak yang sangat pendiam gitu kan, yang sedang-sedang aja tuh kadang kita Lupa. enggak terperhatikan gitu kan. karena Nah, jadi kita perubahannya tuh kalau misalkan anak yang sangat nakal ternyata dia mulai ada perubahan, ketahuan lah itu. Atau kalau misalkan anak yang malas ternyata nilainya suka jelek aja, tapi begitu kesini mulai dia, nah itu baru kelihatan. Kayak kelas 9 saya tanda nih anak ini nih, waktu kelas semester 1-nya dia males ngerjain tugas, males gimana, pas semesternya oh ternyata ada perubahan. Nah itu baru. Kadang kita juga ngobrol sama guru yang lain, si ini ya ternyata gini, nah itu baru bisa. Kadang juga kayak kemarin nih, si anak ini ternyata dia tidak masuk 2 hari sampai orang tuanya ke sekolah. Kenapa dia masuk? Karena dia pengen dibeliin motor, nggak dibeliin, terus bilangnya pengen ngurung diri di kamar gitu kan. Nah dari situ kan kita oh pantesan kemarin itu anak itu suka melamun gimana. Nah terus akhirnya kan BK datang ke rumahnya, wali kelas datang ke rumahnya, pendekatan, akhirnya sekolah juga alhamdulillah gitu dah, kayak begitu dah pendekatan. Apa aja indikator keberhasilan supervisi yang tadi sudah bilang yang 1 kali semester itu? Nah, gimana kalau dikatakan berhasil tuh kayak gimana gitu? Kalau berhasil mungkin ya kan supervisi ini nanti hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam platform apa namanya ya, kinerja guru kalau nggak salah ada platformnya itu. Nah untuk melihat harusnya ya, kalau untuk melihat tingkat keberhasilan itu sebenarnya gini, kalau misalkan saat supervisi atau observasi ini kan yang
kepala sekolah misalkan. Kepala sekolah ini kan ngasih masukan ya sama guru yang dia supervisi itu. Kasih masukan gini. Nanti harusnya setelah kasih masukan, nanti ada lagi gimana ya? Ada lagi kayak konsultasi lagi sama kepala sekolah ini. Gimana? Apakah misalkan kepala sekolahnya ini yang harus dilakukan. Nah, nanti guru ini akan melakukan ya apa yang jadi masukannya, baru nanti konsultasi lagi bagaimana hasilnya. Jadi sebenarnya observasi itu nggak cuma sekali itu aja, tapi setelah observasi itu ada. Jadi ada itunya, ketahuan lah apa berhasil atau tidaknya itu dari setelah observasi itu ada lanjutannya. Jadi sampai ada apa ya namanya, karena kemarin belum dibuka itu kinerjanya itu karena observasinya baru minggu depan ya. Kalau nggak salah yang kayak gitu dah pokoknya ada apa nanti ditanyakan apa bukan kekurangan ya apa yang belum dilakukan nggak salah, apa yang harus diperbaiki atau gitu-gitu dah ada di kinerja itu. Nanti masukan dari yang observasinya. Indikator tuh maksudnya Bu, yang misalkan dia tuh aktif, cek gitu, cek tentang aktif ini, cek gitu, dia banyak prestasi, nah baru dia dikatakan berhasil. Lah indikator hal-hal aspek-aspek apa aja gitu Bu. Nah, untuk keberhasilan siapa nih maksudnya? Dari supervisi tadi tuh setelah maksudnya apa aja yang dilihat dia berhasil nih kayak gitu, apa aja yang dicek, apa aja yang ditanya tadi kan kekurangannya. Nah itu maksudnya apa, dia aktif atau berprestasi atau gimana gitu. Ya kalau indikator itu aspek-aspeknya aja sih. Aspeknya apa aja gitu ya. Nah Indikator. kita yang kurang tahu nih aspek apa aja yang dilihat ya. Mungkin kalau misalkan kalau itu bukan dari supervisi sih, kalau misalkan seorang guru ini ada perubahan menjadi lebih rajin kehadirannya atau apa, kemudian ke kelasnya juga dia rajin misalkan ya, kayaknya itu lebih ke kepala sekolah yang untuk ke guru-guru itu. Jadi kepala sekolah yang jadi misalkan gini ya, saya jadi guru nih, saya harusnya ada jadwal ngajar nih, tapi saya suka nggak masuk kelas tanpa ada, kan kalau misalkan datang ke sekolah tapi nggak ngajar misalkan, kan kadang kepala sekolah ini yang nanti dipanggil sama kepala sekolah ini, jadi langsung konsultasi sama kepala sekolah, langsung dipanggil kasih peringatan gimana. Nah jadi keberhasilannya itu bagaimana kalau sudah ada perubahan sikap dari situ misalkan. Jadi kepala sekolah kalau untuk menilai guru-guru itu. Nah gimana prosedur untuk ngecek kelengkapan administrasi ngajar guru sebelum tahun ajaran dimulai gitu, gimana ngecek administrasi di kepala sekolah? Dikumpulkan di kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti yang tanda tangan. Ya, memang aturannya sebelum belajar sebelum kalau tahun ajaran baru Juli ya, sebelum masuk sebenarnya, pas masuk itu idealnya sudah jadi administrasinya. Prosedur ngeceknya gimana mungkin kepala sekolah punya ini harus misalkan harus ada program tahunannya, program semesternya, terus ada kalau ATP-nya, alur tujuan pelajarannya, ada CP, ATP, program tahunan, program semester, perhitungan waktu. Nah, nanti dicek itu, tinggal checklist sama kepala sekolah. Terus pas komunikasi kurikulum nih, media apa aja yang digunain? Misalkan rapat kah atau lewat grup kah atau? Oh iya, lewat grup bisa, lewat rapat iya. Kayak kemarin nih observasi nih jadwalnya ya berarti lewat grup kayak gitu. Informasi lewat grup. Kalau memang harus dirapatkan ya rapat. Kayak pembentukan panitia nih, mau ujian semester, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, nah nanti rapat panitianya ini gitu. Terus bentuk soalnya gini ya gitu dah, itu bisa dirapatkan.
apakah ada sistem penilaian kinerja guru yang mengatur kualitas pembelajaran? Iya, mengatur.